Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung gagak meloncat-loncat. Mana cakemnya, Bu? Mau tidak ada cakemnya, tidak saya lanjut ceramah. Saya ulang. Burung gagak meloncat-loncat, meloncat hinggap di pohon nanas. Yang jawab salam saya dengan semangat, mudah-mudahan yang punya kreditan cepat lunas. Berarti banyak yang kreditan. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabqa fin nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin minal iman fayadkhulunal jannata bi syafa'ati. Hadratal kurama wal fudala, bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik sekalian yang hadir semuanya di Masjid Babur Rahman, masjid yang kita cintai ini, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang saya muliakan Bapak Ketua DKM, Bapak Uti Sugandi, segenap para pengurus Masjid Babur Rahman yang tak dapat saya sebut satu persatu, Ketua Panitia, saudara saya tadi, siapa tadi? Bapak Irfan Suhanda. Tak lupa juga Sahibul Wilayah, Bapak Kades kita, Rio Manggala, Esos, Kades baru beliau. Di sini banyak orang tua saya, abang-abang saya, bahkan teman sekolah saya dulu. Seperti di depan saya Pak Pendi ini, saya satu angkatan Pak dulu sama beliau ini waktu di Sanawiyah. Di aliyahnya juga setahun. Cuma saya langsung kabur ke Jawa. Beliau tetap sekolah di sini, saya kabur ke Jawa Timur. Akhirnya 12 tahun di sana saya. Sampai sekolah di pesantren, mondok di pesantren, juga sekolah formal sampai S2-nya. Cuman S2-nya saya dari Sampang pindah ke Jombang di Darul Ulum Jombang, Tambak Beras, pesantrennya Gus Dur. Coba, jadi S2-nya saya di sana. 12 tahun saya. Alhamdulillah malam ini ternyata beliau tinggal di sini juga. Ini ada Bang Maduri, ada semuanya nih. Cuma saya tidak hafal satu persatu. Mohon maaf pada bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Ini bapak-bapak nih, para tuyul-tuyul nih. Kita nih Pak, bapak-bapak ini tuyul Pak. Kenapa saya katakan bapak-bapak ini tuyul? Karena kita ini tidak jauh beda dengan tuyul. Beda-beda tipis. Tuyul itu kalau siang disusui, malam disuruh cari duit. Kalau bapak-bapak nih, malam disusui, siang disuruh cari duit, betul? Jadi kita ini tuyul Pak. Tuyul siapa? Tuyul orang-orang terkuat di depan kita. Manusia terkuat di dunia itu adalah ibu-ibu. Tidak ada yang mampu melawan ibu-ibu Pak. Di sini ada Pak Kades, ada mungkin pegawai negeri, mungkin ada polisi dari angkatan, mungkin mau bupati, mau gubernur sekalipun, dia itu jagonya di depan bawahannya saja Pak. Pulang ke rumah dibentak istrinya biar kumisnya jatuh dia.
Tak akan ada berani, Pak. Saking kuatnya perempuan para istri itu. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya melihat di Masjid Babur Rahman ini sangat banyak yang hadir di acara Isra dan Mi'raj ini. Kurang lebih 2000 kurang lah. Kurang banyak. Tadi malam saya di Masjid Baitul Ma'mur, Tangga Tanah Sandai, Pak. Saya nyampai tadi jam 1 siang. Jadi malam ini di sini, besok malam saya di Sungai Besar. Di Sungai Besar lanjut lagi saya besok malam itu setelah dari Sungai Besar saya lanjut berangkat malam itu juga ke Tayap karena acara pagi di Tanjung Medan. Setelah Tanjung Medan pulang lagi nanti pindah lagi ke Masjid At-Taubah di depan Hipermat tuh, Pak. Dari Hipermat berangkat lagi saya menuju Desa Sempurna Laur. Masih banyak nih, Pak. Mohon doanya mudah-mudahan tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penggenggam setiap kejadian, penghela setiap nafas, peneguh setiap kolbu. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang berkah ini, di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, yaitu di Masjid Babur Rahman yang kita cintai ini, kita diliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berkumpul di satu majlis seperti ini, maka Allah tidak lagi memandang siapa kamu Pak Kades, siapa kamu Pak Ketua Panitia, siapa kamu Pak DKM, siapa kamu jemaah Masjid Babur Rahman, tapi semuanya oleh Allah diliputi dengan rahmatnya semua. Dan kita nanti bangun dari masjid ini takkan pernah beranjak kecuali kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ini manfaatnya kita berkumpul Bapak-bapak sekalian. Apalagi malam hari ini kita merayakan momen yang begitu penting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senandung cinta dan kerinduan kita haturkan keharibaan baginda yang kita damba, Nabi yang kita puja, seorang Rasul panutan, seorang hamba yang mempunyai hati bima rahmatin minallahi lintalahum. Semoga kita semua digolongkan oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berhaklah mendapat syafaatnya di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang peringatan Isra dan Mi'raj, ini kebetulan Pak malam ini nih 27 Rajab pas, karena tanggal 27 Rajab itu adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sesungguhnya kalau kita tahu dan menyadari, sesungguhnya kita ini setiap hari Pak merayakan Isra Mi'raj itu. Buktinya apa Pak Kiai? Buktinya apa Pak Ustaz? 5 waktu di Masjid Babur Rahman, sebelum sampean adan, sebelum muadzin adan, pasti membaca sholawat tarhib itu. Assalatu wassalamu alaik. Coba. Di sana ada kalimatnya. Ya man asmara bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal anamuniyam. Itu Pak. Ya man asra, wahai orang yang telah diisrakan, bikal muhaimin, kepadamu Muhammad. Siapa yang mengisrakan? Al muhaimin, yaitu sang maha pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nil tawal anamuniyam, dan engkau mendapatkan sesuatu yang telah engkau dapatkan, wal anamuniyam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Berarti Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu terjadi pada malam saat orang-orang lagi terlelap tidur Pak. Wa taqaddamta lis-salati fasalla, maju untuk melaksanakan salat, fasalla, maka kemudian dilaksanakan salat. Wa antal imam, dan engkau menjadi imam, pemimpin ketika salat. Siapa yang dimaksud? Seluruh penduduk langit ketika dimi'rajkan Rasulullah, semuanya itu Pak bermakmum kepada Rasulullah, salat semuanya. Pada malam hari ini saya tidak akan menyampaikan
proses bagaimana Rasulullah ketika Mi'raj, langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena ini sudah biasa dijelaskan oleh ustaz-ustaz setiap tahun. Hanya saja ada satu yang tidak dan jarang dijelaskan oleh para ustaz, para kiai ketika memperingati Isra dan Mi'raj, Pak. Apa itu? Bahwasanya Rasulullah ini ketika di-Mi'rajkan itu, ketika bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah melihat Nabi Adam ini noleh ke kanan, noleh ke kiri itu. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, lima ada Adam? Kenapa Adam itu Jibril? Kok dia nolehnya ke kanan, noleh ke kiri? Maksudnya apa itu?" Dijelaskan oleh Jibril, "Muhammad, Nabi Adam itu ketika dia noleh ke kanan dia tersenyum. Kenapa ia tersenyum? Karena yang dilihat anak cucunya yang sedang sholat, ada yang sedang puasa, ada yang sedang bersedekah, ada yang sedang berbuat kebaikan, ada yang sedang ceramah, ada yang sedang di dalam Masjid Babur Rahman memperingati Isra dan Mi'raj. Ketika noleh ke kiri dia menangis. Kenapa menangis? Karena di sebelah kiri ketika dilihat ada yang sedang berjudi, ada yang sedang judinya macam-macam. Ada yang main slot, ada yang jual narkoba, ada yang nyambung ayam. Nangis Nabi Adam. Sedih dia. Kenapa sedih? Karena yang sebelah kiri anak cucunya, yang sebelah kanan juga anak cucu. Kita semua anak cucu Adam, Pak. Semuanya keturunan Nabi Adam. Makanya kalau kita sadar bahwa kita semua ini satu induk kita, yaitu Nabi Adam, tidak mungkin kita ini mencaci kita sesama kita ini. Kalau sampean mencaci si A, ini nih bangsat orang ini nih, kurang ajar ini nih, ini memang orang tidak benar ini nih, disumpah serapah. Yang menyumpah itu anak cucu Adam, yang disumpah juga anak cucu Adam. Kita ini bersaudara, kita semua dari Nabi Adam alaihi salam. Tapi kan ada Melayu, Pak Kiai, ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, ada Dayak, macam-macam. Itu adalah sunnatullah. Itu sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini Pak tujuannya, agar siapa kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku ini saling kenal mengenal. Tadi dijelaskan oleh ketua panitia, beliau orang Pontianak, tapi tiba-tiba ada di desa baru. Inilah indahnya Islam. Kita saling menghormati bahwa kita adalah sama, kita adalah umatnya Rasulullah. Jangankan sesama umat Rasulullah, kita dengan orang lain saja, agama lain saja, kita tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena mereka satu rumpun, Pak. Satu rumpun. Orang kadang menghina Yahudi, Nasrani, dasar kamu orang Yahudi, dasar kamu orang Nasrani. Padahal siapa mereka? Mereka satu keturunan, Pak. Satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, mempunyai anak yang bernama keturunannya Yahuda. Muncullah disebut dengan keturunannya itu Yahudi. Muncullah Nasrani. Ada keturunan emasnya, keturunan pilihan dari Nabi Ismail. Siapa? Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kayak di Israel sekarang, Palestina, itu sudah dijelaskan di Al-Quran, Pak, bahwa mereka tetap akan bertikai selamanya. Kenapa mereka bertikai? Mereka itu perang saudara sesungguhnya. Kenapa? Karena sama keturunan Nabi Ibrahim. Sampai menghujat Nasrani, menghujat Yahudi, sebenarnya itu tidak perlu, Pak. Kenapa? Karena 5 waktu setiap sehari semalam ketika sampean Mi'raj, sholat 5 waktu, sampean didoakan itu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, Pak. Ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali
ali Sayyidina Ibrahim, dan keturunan Nabi Ibrahim, termasuk keturunan dari sisi Ishak, dari anaknya yang bernama Ismail, Yahudi, Nasrani, bahkan keturunan Rasulullah juga yang kita doakan, Pak. Jadi kadang-kadang kita ini ngujat orang, padahal yang diujat kita doakan siang malam. Nah, coba. Jadi pada intinya Islam tidak pernah membolehkan, Islam tak pernah mengajarkan kita menghujat siapapun ketika dia itu masih makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menghujatnya berarti kita telah menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik itu orang yang tidak merasa lebih tinggi karena kebaikannya, tidak lebih merasa hebat karena kepintarannya. Orang yang hebat itu bukan orang yang merasa orang lain semuanya ada di bawahnya. Tidak. Allah tidak mengajarkan gitu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Justru Rasulullah mengajarkan ketawadhuan kepada umatnya ini. Orang yang benar itu adalah ketika ia bertemu dengan orang yang lebih tua, maka yang ada di pikirannya, oh dia lebih tua umurnya dariku, pasti ibadahnya lebih banyak dari aku, sehingga dia tidak akan sombong. Oh, ketika dia bertemu dengan orang yang lebih muda, maka di pikirannya akan muncul, dia ini lebih muda dariku, kalaupun ia berbuat dosa, pasti dosanya lebih sedikit daripada aku, karena aku lebih tua, aku pasti lebih banyak melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa seperti itu, Pak, maka ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini. Umat-umat pilihan itu seperti itu, Pak. Bukan umat yang merasa dan merasa. Iblis itu paling alim, Pak. Al-Quran hafal, kitab apa saja pandai, tanya ilmu apa saja paling alim yang nama iblis itu. Tetapi iblis sudah di surga, diusir oleh Allah, penyakitnya hanya satu, kesalahannya satu saja, karena sombong saja. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar karena sombong. Iblis yang sudah di surga karena sombong diusir oleh Allah, dari surga dikeluarkan. Kita yang belum masuk surga sombong, kira-kira masuk ke surga apa tidak? Silakan dipikirkan masing-masing. Itu, Pak. Kenapa ini saya tekankan pertama, Pak? Karena hari ini kita di Ketapang ini, umumnya di Indonesia ini, lebih umumnya lagi di seluruh dunia kaum muslimin ini, kita semakin hari kita ini, Pak, semakin nilai-nilai persaudaraan, nilai kesamaan kita, ukhuwah kita ini semakin tipis. Semakin hari umatnya Rasulullah ini sekarang semakin merasa kau-kau, aku-aku. Betul. Padahal Rasulullah sangat sedih melihat umatnya seperti ini, Pak. Kita itu bersaudara. Islam indah. Islam itu telah mencontohkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Ingat umatku, bahwa orang Islam yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan dari satu ke yang lain. Indah, Pak, diilustrasikan seperti bangunan masjid ini. Saling menguatkan, Pak. Jangan sampai yang lantai ngomong, Masjid Babur Rahman ini tak mungkin jadi Masjid Babur Rahman kalau tidak ada aku keramik nih. Kata keramik, apa kata tiang? Jangan sombong kau. Kalau kau cuma kau keramik, tidak ada aku tiang nih, tak mungkin Babur Rahman ini bisa megah seperti ini. Kata tiang, ngomong lagi, kita berduanya usah sombong-sombong. Mun ndak ada aku, tak ada halas nih, profil nih, ndak ada dek nih, ndak ada pelapon nih, kita yang biasa sembahyang pun diberak cecak. Kata lain begitu juga, atap juga begitu. Coba kita sombong, mun aku lari kata atap, gimana menujan? Artinya apa? Masjid ini menjadi megah, Babur Rahman ini menjadi tempat kita ibadah, tenang ketika ibadah menghadap Allah. Karena ada semennya, ada kayunya, ada lantai, ada tiang, semua elemen yang ada di masjid ini menyatu, Pak, sama. Orang Islam juga seperti itu. Kalau ingin kuat Islam maka bersatulah, tingkatkan ukhuwah persaudaraan itu, perkecil semua perbedaan itu. Yang besar dikecilkan, yang kecil tiadakan. Kalau sudah tiada, jangan dibuat baru lagi. Maka kita semua akan enak, Pak, Islam ini.
kelemahan kita Islam di sini, Pak. Saya ceramah di mana-mana pasti nyinggung ini. Saya singgung dulu. Kenapa? Karena ini yang sudah terkikis di kita, tidak seperti orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu itu, Pak, maka hidupnya berkah. Kenapa? Karena yang nama keluarga, apalagi dulur seorang, saudaranya, sepupunya, dua pupunya, mungkin ini para sepuh-sepuh yang lebih tua dari saya, pasti lebih paham daripada saya. Bagaimana wasiat orang tua kita dulu? Cong, jang, yu, ingat yu, mun bapak tak ada kau, jangan tinggalkan keluarga yu, datangi tetap silaturahmi yu. Yang nama keluarga itu wajib kau datangi, wajib kau cari, betul? Tapi hari ini namanya mah kita, Pak, bertetangga deh. Kadang-kadang jendela pun dipaku biar tak bisa dibuka. Nama mah bertetangga, nama mah berkawan, nama mah silaturahmi. Saya telpon Bang Salman di mana? Ada di rumah Pak Kiai. Ngopi yom kita ke sudut. Yom kangen aku deh. Ngopilah pergi ke sudut. Sampai ke sudut, duduk kan, kita ngopi, pesan apa? Dah, pesan kopi. Lepasnya apa yang dilakukan, Pak? Katanya kangen. Yang dilakukan apa? Main HP masing-masing. Betul, Pak? Sudah bergeser, Pak. Maka ini harus kita kembalikan semua. Harus kita kembalikan. Betul kata Pak Panitia tadi itu. Anak-anak kita ini didik, biasakan dia ke masjid. Tapi ganggu Pak Kiai, bergurau Pak Kiai, enggak apa-apa. Yang penting masjid Babur Rahman jangan sampai roboh, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Bapak lebih memilih anaknya main game, lebih memilih anaknya main nonton TV di rumahnya, apa anaknya di dalam masjid? Kalau anak bapak di dalam masjid, dia main karena memang usianya Pak main. Namanya biar kecil. Yang aneh itu kalau udah ruban masih main-main di dalam masjid. Betul enggak? Kalau anak-anak main wajar, Pak, tak apa-apa dia ada dalam masjid. Yang penting jangan merusak. Tapi juga oleh takmir masjidnya juga dikendalikan biar enggak parah-parah benar. Biar enggak parah-parah benar, Pak. Lagian dia enggak akan selamanya, memang usaha dia kok main. Enggak selamanya. Nanti asal udah 70 umur dia enggak main gimana dia deh. Mungkin kecil biarkan dia, Pak. Lebih baik main di dalam masjid. Kenapa? Sambil bermain memori mereka berjalan, Pak. Memori mereka masih tajam, tidak tumpul seperti kita. Karena memori dia ini besar giganya, Pak. Giganya itu besar, masih bersih, belum ada sampahnya. Sambil main itu dengarkan azan, kalimat tauhid yang ia dengarkan. Apalagi ada ceramah macam ini. Tidak selamanya mereka nih bergurau, ini buktinya diam nih dengarkan. Ini Pak, enggak apa-apa. Biar mereka itu menjadi anak-anak yang ahli masjid. Biar kita ke depan ini punya penerus, Pak. Masjid kita ini punya penerus, Pak. Biar ada penerusnya. Jadi itu. Nah, selanjutnya sedikit saya ingin menyinggung tentang Isra dan Mi'raj ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan, sesungguhnya kita ini tiap hari kita sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj, memperingati, Pak. Seperti yang saya sebutkan tadi di bacaan salawat itu. Di ayat tadi itu, pertama saya menyinggung itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu ada tafsir perkatanya, Pak, itu, Pak. Kalau semua saya tafsirkan semua sampai selesai, satu ayat nih kita 3 jam tak akan selesai. Tidak akan selesai. Cuman saya singkat-singkat saja. Subhana. Pertama subhana. Subhana itu di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan kalimat diawali dengan subhana, dengan sabbaha, yusabbihu, sabbih. Itu ada 7 surat. Biar kita paham inti dari ini. Pertama, surat Al-Isra. Yang kedua, surat Al-Hadid. Yang ketiga, surat Al-Hasr. Yang keempat, surat As-Saff. Yang kelima, surat Al-Jum'ah. Yang keenam, surat At-Taghabun. Dan yang ketujuh, surat Al-A'la. 7 ini, Pak. Dari 7 surat ini, di dalam Al-Quran, di tafsirnya dijelaskan 7 surat ini disebut surat tasbihat namanya. Kenapa? Karena diawali dengan lafaz sabbaha yusabbihu, sabbih subhana. Hanya bentuk sifatnya saja. Ada sifat masdar,
fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Kalau yang belajar nahwu shorof itu. Nah, ketika kalimat itu didahului dengan lafaz tasbihat ini, maka kata ulama artinya itu dua yang paling pokok. Yang terpenting ini dua. Subhanalladzi asra. Subhana yang pertama di dalam tafsir dijelaskan ketika ayat itu diawali lafaz subhana, maka ayat yang dijelaskan di dalam ayat itu, kejadian yang dijelaskan di dalam ayat itu adalah kejadian luar biasa yang di dalamnya itu ada pro kontra. Kejadiannya luar biasa yang di dalamnya itu ada pro kontra. Ada yang beriman, ada yang percaya, ada yang ingkar. Kalau dipakai lafaz subhanah. Yang kedua, kalau Allah menggunakan lafaz subhanah, itu menandakan Allah menyanggah terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak percaya terhadap isi ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua poinnya nih Pak ya. Dua. Contohnya di mana Pak Kiai? Contohnya di mana? Contohnya nih di dalam surat Al-Baqarah. Silakan dilihat ayat 116. Di situ dijelaskan wa qalu ittakhadallahu waladan subhana lahu ma fis samawati wa ma fil ard kullun lahu qanitun. Itu jelas Pak. Wa qalu, ketika orang-orang kafir yang ingkar kepada Isra Mi'rajnya Rasulullah, ittakhadallahu waladan, sesungguhnya Allah itu ngambil anak, sesungguhnya Allah itu punya anak. Apa kata Allah jawabannya di lanjutan ayat itu? Subhana, maha suci Allah. Artinya ketika Allah mengatakan subhana, tidak, tuduhan kalian itu tidak benar karena aku tak punya anak. Ditaukidkan lagi dengan al-ikhlas, kul huwallahu ahad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, hanya milik Allah apa yang ada di langit dan ada di bumi, kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, kata Allah, salah kalian ketika menuduh aku punya anak, kata Allah. Maka subhana, maka yang benar kalau kita sehari-hari Pak, Bu, Ibu, yang benar Bu, kalau sampean sehari-hari, kalau anak sampean lagi berprestasi, terima rapot ternyata ranking 1, apa yang sampean ucapkan? Alhamdulillah, pasti. Selain alhamdulillah apa? Subhanallah, masya Allah. Yang mana nih? Masya Allah. Masya Allah itu adalah ketika kita takjub, kagum terhadap sesuatu kejadian yang membanggakan, maka yang harus diucapkan adalah masya Allah. Masya Allah, masya Allah, kau nak ranking 1 kamu nak. Itu masya Allah Pak, bukan subhanallah. Bukan subhanallah. Kalau subhanallah, sampean ketika ada anak sampean ini melakukan sesuatu yang sangat luar biasa tapi tak sampean senengin, nakalnya udah kelewatan misalnya. Subhanallah kau nak, mudah-mudahan kau nih ya, jadi kiai kau nih, mudah-mudahan kau jadi bupati. Gitu doanya Pak. Bacakan subhanallah. Artinya bapak tidak setuju, ibu tidak setuju dengan perbuatan nakal anaknya itu, tapi nanti diganti oleh Allah dengan sampean yang sebut ini. Dengan yang sampean sebut nih. Doanya begitu benernya. Sampean kalau di kaset-kaset, mungkin muadzin di sini sering memutar kaset imam besar di Mekah, itu namanya Abdurrahman Sudais. Itu bukan anak kiai Pak, bukan anak kiai, tapi memang degil masih kecilnya, tapi ibunya selalu mendoakan baik. Apa yang dibacakan, yang diucapkan? Pernah satu kali gini, bapak dengan mama jadi ngundang, kan senangnya bapaknya Syekh Abdurrahman Sudais ini dengan ibunya ini, kalau ada kiai pasti diundang. Masaklah dia masakan yang enak-enak, apa yang dia punya itu dimasak yang enak-enak, diundanglah ulama itu untuk makan di rumahnya.
Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Sudais ini? Udah masak, udah di prasmanan, udah tinggal nunggu kiai datang untuk makan. Abdurrahman Sudais ambil pasir, dilempar pasir pak makanannya itu. Saking degilnya Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais yang menjadi imam besar Mekah itu. Tapi apa kata umatnya? Ya Allah, mudah-mudahan kau nih jadi imam besar kau nih, subhanallah kau. Doanya itu pak. Akhirnya apa pak? Siapa yang tak kenal Abdurrahman Sudais ini? Betul, dia menjadi imam besar di kota Mekah pak. Semua seluruh dunia mendengarkan suaranya, diputar kasetnya, diputar CD-nya di masjid-masjid seluruh dunia. Abdurrahman Sudais. Jangan macam orang Sungai Kinjil bu, ibu-ibu Sungai Kinjil. Sekali anaknya nakal, mengtegam kimak kau yang mampus. Doanya pak. Tapi Sungai Kinjil di sini enggak, di sini enggak ada bedanya. Jangan bu, karena doa ada 3. Doa yang istijabah itu termasuk doa orang tua, terutama ibu. Tahan ini mulut ini, tahan pak. Tidak ada orang tua itu yang tidak ingin anaknya itu menjadi orang hebat. Semua kita ini. Maka jangan benih-benih yang tidak baik itu jangan ditularkan ke anak kita. Jangan pak. Karena anak kita ini apa? Memorinya tajam masih. Jadi dilihat apa perbuatan bapak, perbuatan mamanya, dilihat itu. Maka yang benar itu adalah kita tuh ngasih contoh ke anak, bukan merintah pak. Kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu dijelaskan, kita tuh jangan merintah ke anak, tapi bimbing. Jangan gini, Ojang, berangkat aja, tak dengar ada nih kau. Udah maghrib, belum pakai baju, mana kau biar kau yang cepat berangkat ke masjid. Nyuruh anaknya berangkat ke masjid. Bapak dengan umatnya nimpak lutut, kaki di depan TV. Benarkah itu? Meskipun mereka berangkat ke masjid anaknya, tapi dalam hatinya bergumam, aku disuruh ke masjid, dia nyaman bekelon. Bawa, yuk nak, yuk kita ke masjid yuk. Bawa, dibimbing anaknya. Insya Allah pak, karena itu hari-hari yang dia lihat, maka anak bapak akan jadi anak-anak yang bertakwa. Yang pertama, jadi subhana alladzi asra. Asra itu kalau dalam ilmu sorof itu disebut fi'il muta'addi namanya pak. Kalau fi'il muta'addi berarti yang aktif itu Allah, yang pasif itu Rasulullah. Karena Rasulullah yang diberangkatkan, bukan berangkat, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh begini. Saya barusan lepas Isya di Masjid Agung Al-Ikhlas. Karena saya tadi ngisi maghrib ke Isya, masih ngisi kajian di sana, baru langsung ke sini. Di Masjid Al-Ikhlas, ketika selesai sholat Isya, saya bangun. Tanpa saya sadari ada semut di Masjid Al-Ikhlas yang masuk ke kocek saya ini. Masuk ke sini. Ikutlah saya ke sini. Ke Desa Baru. Di halaman Masjid Babur Rahman ini. Ketika saya tadi di rumah di depan ini, masuk tadi dengan Bang Salman, semut ini keluar. Ketika keluar berjalan ke teras. Di teras semut tadi itu, kebetulan semutnya perawan betina rupanya. Perawan ting-ting masih. Ketemulah dengan semut di Masjid Babur Rahman ini yang ada di teras itu tuh. Semut jantan. Ditegurlah. Sufi. Nah. Orang baru aja deh. Disapa kena semut di sini? Iya bang. Soalnya aku tidak pernah lihat deh. Memang bang, aku bukan orang sini. KTP ku bukan sini. KTP ku di Kampung Tengah nona. Aku semut Masjid Agung bang. Kok bisa di sini ada pilih berangkat deh? Tadi bang, 10 menit yang lalu. 10 menit yang lalu deh. Iya bang, ngapa? Kau ini jangan-jangan tapi pembula. Pasti ngomong gian semut sini pak. Kenapa? Karena semut suka baru, semut Babur Rahman, dia menggunakan logikanya, dia menggunakan akalnya. Tidak mungkin semut dalam hitungan 10 menit dari Masjid Agung ke Masjid Babur Rahman di Desa Baru ini bisa sampai dalam hitungan 10 menit pak. Logika tak masuk.
Kenapa semut sini itu tidak percaya? Karena dia tidak tahu bagaimana semut yang ada di Masjid Agung itu sampai ke sini. Coba tanya dulu, pakai apa? Ikut siapa? Yang ada di otaknya seolah-olah semut itu berjalan sendiri ke sini. Betul impossible, tak masuk akal. Tapi kalau dia tahu bahwa dia numpang di kocek saya, sangat masuk akal. Betul apa tidak? Sama dengan Isra dan Mi'raj ini. Kalau Anda menggunakan akal untuk mencerna Isra Mi'raj, maka impossible kita akan percaya ini, Pak. Tidak akan masuk akal. Kenapa? Tidak mungkin hanya sepertiga malam. Rasulullah itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu jaraknya 1200 km. 1200 km di sini kemana, Pak? Malaysia. Lewat. Selewat kali. Selewat 1200 km. Belum dari Masjidil Aqsa langit ke-7. Berapa mil? Berapa juta mil tuh? Belum dari langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, Mustawa, Rabbul Akhdar. Itu udah alam lahut sudah, alam ketuhanan, alam metafisika kalau kata anak hari ini. Sepertiga malam saja Rasulullah sudah ada di rumah kembali. Secara logika memang impossible, tetapi perbandingannya seperti semut tadi. Karena Rasulullah tak berangkat sendiri, yang memberangkatkan Allah, maka semuanya menjadi masuk akal. Logikanya lagi begini. Kalau 40 tahun yang lalu Abdurrahman mengatakan begini, Sidak, seandainya 40 tahun yang lalu aku bisa ngomong dengan orang di Jakarta berhadapan, biar dia di Jakarta, aku di Desa Baru, dengan orang di Mekah, dimanapun di belahan bumi ini aku bisa ngomong berhadapan, kami saling ketawa-ketawa pun bisa. Tapi yang ngomong 4 tahun yang lalu, kira-kira gimana, Pak? Paling kata Pak Kades, Pak Kiainya udah lama, yang macam nyantai, yang gila, Pak. Tak masuk akal. Tapi ketika hari ini, siapa yang akan bantah, Pak? Hari ini siapa yang akan bantah ini semua? Fakta. Dengan orang manapun dan dimanapun, siapapun, kita bisa berbicara. Jangankan dengan istri seorang, jangankan dengan anak seorang, dengan bini orang tidak bisa. Tapi usaha kerjakan. Fakta, Pak. Ini manusia loh yang buat, Pak. Manusia. Sedangkan Isra ini langsung Allah sendiri. Kalau manusia aja bisa, apalagi Allah. Apalagi Allah, Pak. Dulu katanya orang haji 4 bulan baru nyampe ke Mekah. Sekarang 9 jam, 10 jam nyampe Amnun. Siapa itu? Kekuasaan Allah lewat otak manusia. Karena manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menciptakan alat. Itulah hebatnya manusia. Manusia itu lemah, Pak. Kita ini lemah. Terbang tak bisa, tapi karena otak kita bisa terbang, bisa mengalahkan burung. Kekuatan kita tidak punya. Kita tidak seperti kerbau kuatnya. Ada yang bisa melawan kerbau, Pak. Lemah kita, tapi karena punya otak yang hebat, akal pikiran yang dibekalkan Allah, kemudian kerbau pun bisa kita taklukkan. Apapun bisa kita taklukkan dengan satu modal akal dan pikiran otak ini, Pak. Semua bisa diciptakan. Ini manusia. Ini sudah jawaban dalil semua, Pak. Dalil kebenaran Isra Mi'raj. Jadi kalau ada umatnya Rasulullah masih tak percaya dengan Isra Mi'raj, itu keterlaluan. Sungguh terlalu. Lanjut. Bi'abdihi itu hambanya. Jarang Allah di Al-Quran itu menggunakan kalimat abdihi, Pak. Karena abdihi itu pengakuan Allah kepada hamba. Kalau ada toke, ada atasan mengakui anak buahnya, Pak Kades mengakui terhadap perangkat-perangkat desanya, berarti betul-betul perangkat desanya itu orang bagus, peker, orang yang hebat, kinerjanya bagus. Kalau cuma perangkat desanya yang mengakui, ke Pak Kades belum tentu. Aku ini kena Pak Kades paling disuka, belum tentu tuh.
Tapi kalau Pak Kades yang ngomong si A itu perangkat itu memang hebatnya, mantap, aku paling suka ke dia itu. Berarti itu benar Pak. Sama bi abdihi, Allah yang mengakui Rasulullah itu hambanya, bukan Rasulullah yang ngaku tuh, langsung Allah. Maka seorang hamba yang benar adalah hamba yang bisa diakui Allah, bukan hambanya yang hanya tahu ngaku saja. Jangan kita ini cuma ngaku-ngaku Pak, tapi bagaimana kita ciptakan diri kita ini diakui oleh Allah, diakui oleh Rasulullah. Laila singkat-singkat. Laila pada malam, waktu malam. Tadi di selawat tadi depan saya singgung itu. Kenapa malam tak siang? Karena malam itu waktunya tenang. Kalau nelpon pun lebih murah tengah Kenapa? Karena pemakainya tidak orang tahajud tengah malam. Kenapa mudah diterima Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam bertahajudlah kamu, sholat hajatlah kamu sepertiga malam. Maka kalau itu kau rutin lakukan istiqomah sesuai judul acara kita pada malam hari ini, Allah akan ayyab'atsaka, akan mengangkatmu maqaman mahmuda, ke makom yang tinggi. Kalau ingin punya pangkat yang tinggi, berkah. Kalau ingin punya harta yang banyak, hartanya berkah. Kalau ingin punya istri yang cantik, cantiknya itu solehah. Kalau ingin punya suami yang ganteng, gantengnya soleh. Maka doa kepada Allah, pinta, jangan ke dukun. Pinta munajat kepada Allah Pak, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita ini? Kita ini kadang ragu Pak. Kita ini ragu. Orang Islam ini, termasuk saya ini, keyakinan kita ini masih separuh-separuh Pak. Padahal Allah sudah menanggung itu di Al-Quran. Urusan rezeki kadang kita sibuk dulu, pokoknya sampai tak sholat, karena cari rezeki sampai tak sholat, karena cari rezeki sampai tak puasa, karena cari rezeki lupa segalanya. Padahal kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara. La nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquk, kata Allah. La nas'aluka rizqan, aku tak tanya ke kalian tu rezeki. Nah, narzuquk, aku nih yang nanggung rezeki deh, bukan kita. Tinggal kita menjemputnya saja. Ada pepatah, kalau di Ketapang ini kalau dalam batu masih makan, apalagi kita manusia. Apalagi kita manusia. Yang penting tancapkan betul keyakinan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Pak akan dikabulkan oleh Allah semuanya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti orang Islam kalau mau hijrah dari tempat baik ke tempat baik, atau dari tempat buruk ke tempat baik. Jangan dari tempat baik ke tempat buruk. Sampian dari Nyabong langsung ke masjid baik, tapi kalau dari masjid pergi ke Nyabong, itu yang tak benar Pak. Harus dari baik ke barokna. Kalau itu bisa dilakukan, barokna haulahu, maka sekitarnya akan diberkahi. Kami akan berkahi kata Allah, haulahu, di sekitarnya. Kalau masyarakat jemaah Masjid Babur Rahman, sholat jemaahnya rajin, kompak ke masjid semuanya, maka barokna haulah, sekitar masjid ini semuanya, di kampung baru ini, di desa baru ini akan diberkahkan Allah. Apa itu berkah Pak? Berkah itu kata ulama, az-ziyadatu fil khair, yaitu pertambahan dari kebaikan. Yang awalnya sholatnya tidak begitu husuk, makin husuk. Yang awalnya sholatnya belang kambing, cuman sehari semalam 2 yang dipakai, nambah jadi 3, nambah jadi 4, nambah jadi 5, lengkap sehari semalam 5 kali. Setelah 5 nambah lagi tahajud malam. Baru itu namanya berkah Pak. Rezekinya, padahal usahanya sehari gajinya hanya 130, hanya karena kulit tukang. 130 kalau dipikir logika tidak akan cukup. Berapa? Beras sudah 16.000. Kalau sehari 3 kilo dan anak banyak, belum rokoknya, belum beli gas, belum beli ikan, belum beli rempah-rempahnya macam-macam. Tak cukup secara logika 160, tapi karena berkah ternyata masih lebih. Habis cuma 100, masih nyimpan 60. Itu berkah namanya Pak. Kalau contoh yang tak berkah, gaji sehari 500.000, 1 juta,
punya proyek 3 miliar, tapi utang 6 miliar. Tidak berkah namanya. Orang zaman dulu, orang tua kita Pak, tidak ada orang tua kita dulu. Jangankan ini orang tua bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya. Orang tua saya saja dulu, anaknya banyak, saya cuma 7 Pak. Bersaudara ini 7. Kalau ini datuk saya, anaknya 13. Semua dikasih warisan. Tanah kau yang paling tua sini jang, nomor 2 sini Icong, nomor 3 sini, nomor 4 sini. 13 dikasih warisan semua. Disekolahkan semuanya. Kawin, dibuatkan rumah semuanya. Apa kerjaan datuk saya? Datuk saya kerjanya nanam padi, kerjanya cuma nanam ubi. Tapi berkah 13 terdidik semua, 13 dapat warisan semua. Sekarang punya anak 2 aja, yang sekoknya entah di mana, sekoknya ada di penjara, sekoknya entah tak jelas. Kenapa itu Pak? Padahal usaha kita lebih hebat dari orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita dulu hanya seperti itu saja, anaknya banyak, semua terdidik. Kenapa? Karena orang tua dulu berkah. Kenapa berkah? Karena tidak lupa ibadah. Tidak lupa ibadah orang tua dulu Pak. Maksiatnya kurang, ibadahnya banyak. Orang tua dulu seperti itu Pak. Ya kan dulu tanah banyak Pak Kiai. Emang sekarang tanah berkurang? Tanah semiahnya masih tanah. Kalau desa baru ini dulu sekian ribu meter persegi, sama sekarang pun tetap sekian ribu persegi. Hanya harganya saja yang beda. Tapi dulu murah Pak Kiai tanah, betul murah. Tapi hari ini meskipun secara angka lebih mahal, tapi secara nilai itu lebih murah. Buktinya orang haji hari ini hanya 60 juta, punya kerbau 2 berangkat Pak. Dulu mau naik haji, kalau tidak punya 13 sapi jangan coba-coba. Kenapa? Karena sapi baru harga berapa? 700.000, 900.000, betul? Coba, berarti kita kalah berkah. Jadi orang dulu itu banyak anak. Ya gian pun, kenapa Pak Kiai dulu orang banyak anak, sekarang tak ada? Karena sekarang kita pertama, keyakinan kita ini mulai bergeser Pak. Takut dan takut. Mau banyak anak siapa? Mau dikasih makan apa? Pertanyaan seperti itu. Padahal itu di Al-Quran 14 abad tahun yang lalu sudah disinggung Allah. Jangan khawatir kau rezeki itu. Maka orang zaman dulu itu tak pernah dia BKB, banyak anak. Ya gian pun zaman dulu tak ada mainan bah. Listrik tak ada. Solat maghrib, ngaji sampai isya pakai belita. Solat isya, lepas isya menonton TV tak ada, listrik tak ada, HP tak ada. Ya akhirnya yang ada yang dikerjakan. Setahun keluar seko. Ya 13. Mun sekarang iya kan betul Pak. Nah itu. Tetapi kita boleh silakan Pak. Kalau punya anak hanya 2, tapi penting jaga. Apalagi sekarang kita ini sudah dikelilingi oleh penyakit besar Pak. Saya terus terang Pak. Saya kalau dengan orang penyambung ayam, penjudi, main kolok-kolok apapun itu, saya meskipun tidak membenarkan, saya tak begitu benci Pak. Tapi saya sangat benci dengan satu pelaku maksiat dosa besar. Siapa? Dia yang menyebarkan narkoba. Dia yang jual narkoba. Betul Pak, demi Allah saya paling benci dengan orang ini. Kenapa? Karena kalau Anda judi, uang itu uang Anda, yang dosa adalah Anda. Dan di hadapan Allah, Anda berhadapan dengan Allah. Kalau Allah ampuni, Anda masih bisa masuk surga Allah. Tapi kalau Anda jual narkoba, jadi agen narkoba, yang Anda hancurkan bukan satu orang, tapi satu kampung, satu kabupaten, satu negara hancur pemudanya oleh orang-orang itu. Karena orang kalau sudah makan narkoba habis, masa depannya selesai Pak. Dan itu adalah generasi-generasi penerus, generasi-generasi umat Rasulullah yang akan meneruskan estafet perjuangan agama ini. Kalau dihancurkan, yang menghancurkan apalagi orang Islam sendiri, yang menyebarkan narkoba itu kepada anak-anak muslim, yang kelak mereka itulah yang melanjutkan untuk menjaga Masjid Babur Rahman ini. Tapi hari ini telah dihancurkan. Dosa besar itu Pak. Rasulullah akan sedih. Kalau Rasulullah sedih, masihkah kita?
masih mau mengakui bahwa Rasulullah kelak akan memberi syafaat kepada kita. Nonsen. Kita telah merusak generasi Rasulullah, Pak. Maka hindarkan, tolong jaga anaknya masing-masing. Jaga, jangan sampai kalau udah kena narkoba nih habis masa depannya, Bu. Selesai sudah, tidak bisa diharap lagi. Kenapa? Karena orang yang kena narkoba otaknya tak normal lagi, sudah miring. Tak mungkin dia jadi ustadz, jadi kiai. Tak mungkin jadi bupati. Takkan kita mau puja bupati teler? Tak mungkin. Ayo kita jaga itu, Pak. Tuh, yang terakhir. Saya mau kasih ilustrasi begini, Pak. Kita hidup di dunia ini begini, Pak. Kita hidup di dunia ini, tujuan kita itu diciptakan Allah itu apa? Jelas di Al-Quran ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kita, Pak, di dunia ini. Kita di dunia ini bukan pemilik. Kita diciptakan oleh Allah, dikirim ke dunia ini. Dunia ini bukan milik kita, tapi hanya disuruh manfaatkan. Kita diciptakan Allah untuk di surganya. Maka kita diciptakan, Nabi Adam itu, Siti Hawa, diciptakan di surga. Diturunkan ke bumi, disuruh kompetisi, berbuatlah baik. Ya budun, nyembahlah kamu kepada Allah. Nanti balik lagi ke rumah kau, kata Allah kepada Nabi Adam. Adam, kau kukirim dari surga ke dunia. Nanti kau dengan anak cucu kau balik lagi sini. Kau merantau loh ke bumi sana. Ibadah, kompetisi. Di sini diatur. Ini yang benar, ini yang salah. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ayo. Jadi kita di dunia ini merantau, Pak. Bukan pemilik. Jangan ada di antara kita merasa bahwa di dunia ini kita yang memiliki dunia ini. Bukan, Pak, kita perantau semua. Makanya kalau ada orang meninggal di sini, apa yang diucapkan tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak usah kuat-kuat, takut sangka orang meninggal. Apa kata yang di sini diarkan? Telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang. Enggak ada. Biar di Sungai Kinggil pun ada orang meninggal. Telah merantau ke rahmatullah. Ada? Enggak ada. Yang ada berpulang. Berarti balik. Yang nama orang balik itu dari bepergian. Saya dari Sungai Kinggil pergi ke Pontianak, pulang. Berarti pulang ke Sungai Kinggil. Berarti Pontianak itu saya merantau sebentar ya. Karena kita berpulang ke rahmatullah, kita kembali kepada Allah. Berarti dunia kita tepat merantau ke Malaysia, kerja di sana. Pengen bawa bekal banyak, duit banyak, ini itu banyak. Agar apa? Agar anak istri di rumah, keluarga di rumah, orang tua kita menanti kedatangan kita yang merantau lama. Apa yang kau bawa, Jang? Takkan mau bawa tangan kosong, tak mungkin. Pengen bekal yang banyak. Sama kita merantau ke dunia, kalau pulang menghadap Allah, diupayakan kita telah banyak bawa bekal yang banyak, sehingga semua nanti di sana Allah itu akan senang melihat kita itu seperti itu, Pak. Nah itu, kita ini merantau saja, Pak. Merantau. Mari momentum Isra Mi'raj ini jadikan oleh kita semua ini sebagai motivasi bagi kita. Kita tak perlu nyalakan seko-seko, Pak. Menurut Abdurrahman si itu yang salah, kata Pak Kades, Pak Ustaz Kiai salah. Jangan, tak perlu. Ibda' binafsik. Tak perlu kita nyalakan orang, pikirkan seorang. Nanti balik ke rumah, ayo kita merendung masing-masing. Diri kita seorang enggak. Tak perlu kita menuding orang lain, tak perlu. Karena orang yang suka menuding orang lain, merasa dia sendiri yang benar, itu sebenarnya orang yang tak benar. Tak perlu, Pak. Tidak perlu. Karena ilustrasi begini, saya punya ilustrasi terakhir ini. Ada orang, Pak. Ada orang punya masalah, sehingga harus dia ini diadili di pengadilan. Diadili di pengadilan. Jadi dia ini punya teman 3. Yang pertama temannya ini namanya Harben. Yang kedua ini Anis. Yang ketiga Amsol, nama temannya ini. Dengan Harben nih, Pak, sebelum dia punya masalah ini, paling cinta dia. Siang bersama dia, malam bersama dia. Kalau tak ada dicari. Ketika dia sedih, bagaimana caranya
agar Harben ini tak sedih. Yang kedua temannya itu sama, Anis namanya. Sama cintanya seperti sama Harben ini. Begitu cinta orang ini nih. Tapi kalau dengan Anis nih ada kalanya si Soleh ini, orang ini nih masih suka bentak-bentak mah, meskipun dia sayang. Artinya masih kalah, masih dikalahkan cintanya kepada Harben ini. Ada kawannya yang nomor 3 ini, kawan kebetulan ketemu di jalan, Pak. Kebetulan ketemu di jalan, ya kenalan. Udah, setelah kenalan sama-sama pulang, dah tak diingat lagi. Ketika ada masalah, Pak, si Soleh ini ada masalah karena dia merasa punya kawan, punya teman yang begitu akrab, yang ketika dia belum punya masalah, apapun kebutuhan Harben ini, apapun keinginan Harben ini, selalu ia penuhi, didatangi. Dia berharap si Harben ini mampu membelanya di pengadilan. Tapi apa yang terjadi ketika datang? Ketika mengutarakan ke Harben ini, kawan, aku lagi punya masalah, aku harus disidang di pengadilan. Barangkali kamu bisa bantu, karena selama ini aku dah bantu kau, kesusahan kau. Pokok dimanapun kau, disitulah aku. Masa kau tak bantu aku? Apa kata Harben ini, Pak? Jawabannya mengejutkan kepada Soleh ini. Dijawab oleh Harben itu, oh kawan, kau memang baik sama aku. Kesedihanku engkau hibur. Apa yang kau mau, pasti kau layani. Tapi mohon maaf kalau urusan pengadilan kita masing-masing, aku tak bisa bantu kau. Ini kawannya yang paling dicintai ini. Dengan Harben gagal, datang ke Anis lagi. Datang ke Anis, ceritalah dia, tolong aku mau disidang di pengadilan, belum ada yang membela aku nih. Tolonglah aku, karena engkau, selama aku belum ada masalah, aku selalu bantu kau. Apa yang kau pinta, kau kasihkan. Semuanya kau kasihkan apa yang kau pinta. Tak ada kau carikan. Meskipun aku masih sempat marah-marah gak sama kau nih. Tolonglah aku, bela aku di pengadilan nanti. Apa kata Anis? Maaf kawan, maaf ya Soleh, tak bisa aku. Aku kalau masuk ke dalam pengadilan aku tak sanggup. Kalau cuma ngantar sampai di pintunya, nah tidak apa-apa. Kata Anis. Sedih lagi dia, Pak. Akhirnya bingung si Soleh ini. Dua teman yang ia harapkan akan membela mati-matian dengan dia ini, tak ada yang mau bela. Akhirnya ingatlah dia dengan kawan yang satu, Amsol namanya. Kebetulan ketemu di jalan. Kebetulan ketemu di jalan, kenalan. Setelah itu tak pernah ketemu lagi. Dicarilah rumahnya, ketemu, diutarakan masalahnya, bahwa dia harus disidang di pengadilan. Dia tidak ada lagi yang bisa diharapkan kecuali Amsol ini. Apa kata Amsol ini, Pak, setelah diutarakan? Hei kawan, kita memang hanya kawan kebetulan kenal, ketemu sekali saja. Tidak pernah aku membantu kamu selama ini, kamu pun tak pernah bantu aku. Bahkan semenjak kita ketemu saat itu, kita tak pernah ketemu lagi. Tapi kau ingat ya, aku tidak akan pernah mundur untuk membela kamu sampai kamu terbebas nanti di pengadilan nanti itu. Ternyata Amsol ini yang mau membela, Pak. Siapa mereka bertiga ini, Pak? Mereka bertiga ini, pertama Harben. Harben itu adalah singkatan harta benda. Karena harta benda kita tak sholat, karena harta benda kita tak puasa, karena harta benda kita bunuh orang, karena harta benda kita bermusuh dengan saudara kandung, karena harta benda kita membenci tetangga. Betul? Yang Anda pertaruhkan siang dan malam, yang bernama Harben, harta benda ini, ketika Anda pulang, ketika Anda akan diadili nanti di dalam kubur, mereka tak akan mau ikut, Pak. Rumahmu yang megah, tinggal rumahmu di situ. Mobilmu juga tak akan dibawa. Kalaupun dibawa, tak akan dibawa masuk. Padahal siang malam Anda cari dengan cara apapun, yang penting Anda dapatkan yang bernama Harben, harta benda itu. Tapi ketika kita meninggal, kalau harta itu disalahgunakan, tidak diamalkan, tidak dijadikan amal jariah, semuanya akan seperti cerita tadi itu, Pak. Tak akan membela Anda nanti di akhirat. Apalagi kita yang dari haram, Pak. Sampai yang kumpulkan setengah mati haram. Sampai mati, yang hidup yang menikmati, sampai yang disiksa Allah di dalam kubur. Yang kedua siapa? Yang kedua itu Anis. Anis itu singkatan anak istri. Demi anak, demi istri, demi suami, apapun kita lakukan, halal haram hantam, yang penting anak kita senang, yang penting istri kita senang.
Semua dilakukan. Meskipun istri, anak selalu kita marah kadang-kadang, tetapi istri kita itu Pak, orang yang paling kita sayang. Kenapa? Karena istri kita itu adalah orang yang mau hidup bersama kita, bahkan orang tuanya pun kalah. Buktinya di depan orang tuanya tak telanjang Pak, tapi di depan sampean telanjang mau dia, istrinya. Saking sayangnya kepada kita, saking kita sayang kepada istri kita. Tapi apa yang terjadi ketika meninggal? Ketika meninggal apa yang terjadi Pak? Tidak ada suami, tidak ada istri ketika pasangannya meninggal yang mau ikut ke dalam kubur. Tidak ada. Memang ada di sini? Tidak ada Pak. Jangankan orang biasa, ustadz saja tak mau. Ada cerita begini Pak, ada ustadz istrinya meninggal. Ustadz istrinya meninggal, jadi nangis dia. Dia pandai menasihati orang. Menjemaahnya istrinya meninggal, udah sabar, ini semua udah dari Allah. Insya Allah Allah ganti nanti dengan yang lebih baik, kata ustadz tuh. Tapi ketika giliran di bini, dia yang meninggal, nangis tak berhenti-berhenti Pak. Ketika mayat istrinya dibawa, digotong dari rumah, dibawa ke kuburan, ikut nangis, masih nangis ke kuburan. Ketika istrinya dimasukkan ke liang lahat, ikut meloncat ustaz nih. Meloncat gak sambil nangis dalam kubur. Dirayulah oleh jemaahnya. Udah ustaz, sabar ustaz. Nggak bisa, aku paling sayang dengan istriku, aku tak mungkin bisa lupa. Masih nangis. Jemaah yang satunya lagi merayu, tak bisa. Akhirnya lapor ke mertuanya. Pak, menantu bapak, ustaz tuh tak bisa nih, menguburkan gimana gitu nih. Dia bertunggu di dalam bagian sambil nangis. Rupanya mertuanya pandai dia. Akhirnya mertuanya datang ke kuburan tuh, ikut meloncat ke dalam, ke liang lahat. Sebakal mah kena mertuanya, dia langsung mau naik kan. Dibisiki kena mertuanya. Udah hamba, tak usah sedih. Adiknya kan masih ada gitu. Rupanya ngincar adiknya tak udah dikasihkan. Sekali dijanji adik, dia nak berhenti nangis deh. Berarti takut adiknya tak dikasihkan. Itu Anis. Yang ketiga itu Amsol. Apa Amsol Pak? Amsol itu amal soleh. Amal soleh itu sesuatu yang tak begitu kita anggap Bu. Sampai kalau Jumatan ada kotak amal, dari rumahnya tak, saya yakin tak bawa 100 ribuan. Paling banter 5.000, 10.000. Kalau enggak pun susuk rokok 2.000. Lagi bangun masjid, minta masjidnya jadi. Bila mau jadi Pak? Artinya apa? Amal itu sesuatu yang tak begitu kita perhitungkan. Tetapi ingat, yang 1.000, 2.000 itulah yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Sampai nyumbang 500 sejuta mungkin mahal Pak. Mungkin eman, mungkin sayang. Apalagi ekonomiku lemah nih. Tiap hari aku beli beras, tak mungkin aku nyumbang senyan. Udah 1.000 itu aja Pak. Berarti sebulan sampai dengan istrinya nyumbang 60.000 suami istri. Tak terasa, tapi itu kelak yang akan memadamkan api neraka itu. Kelak yang akan menghantarkan sampean menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, karena kita besok masih bekerja dan semuanya ibu-ibu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, jadi motivasi untuk kita semua. Jika ada yang baik, ini Pak semuanya semata dari Allah. Kalau ada yang salah, saya minta ampun, minta maaf. Itu karena dari kebodohan saya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.